PK. Lapi tuding Pengadilan Agama Dompu tidak profesional dalam menyelesaikan perkara. Dompu, Bidikin News, Kom. Tuding kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Dompu NTB tidak profesional dalam menangani berkas perkara dalam hal pengajuan permohonan peninjauan kembali PK oleh ibu rumah tangga, Emi Hidayati. Lembaga Advokasi Pembangunan dan Informasi LAPI Kabupaten Dompu menggelar hearing dialog Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Hearing dialog yang dilakukan puluhan pemuda yang tergabung dalam LAPI Dompu tepat di aula kantor Pengadilan Agama Dompu tersebut lantaran adanya putusan perkara nomor 0790 PDT G 2016-40 dalam perihal pembagian harta warisan dengan mantan suami yang diduga ditolak Pengadilan Agama Pak Kabupaten Dompu. Dalam hal itu Samsudin Some biasa disapa Haj. Some salah satu anggota LAPI mempertanyakan kinerja Pengadilan Agama yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Selama proses pengajuan permohonan PK itu, pihak Pengadilan Agama dalam amar putusan tidak mengacu pada surat kesepakatan atau perjanjian awal yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh beberapa orang saksi yang ada di Dinas BKD Dompu. Namun anehnya di dalam persidangan surat serta kesepakatan itu tidak dijadikan landasan dalam putusan persidangan, sehingga oleh kedua belah pihak menganggap bahwa perkara cerai dan pembagian harta gono gini itu selesai, ujarnya. Haj. Some. Adanya hal itu, pihak mereka menuding bahwa di dalam internal Pengadilan Agama tersebut ada oknum yang memang sengaja melakukan mensrea, red kejahatan, dalam perkara ini. Di tempat yang sama Edison biasa disapa Bang Jae juga mengungkap beberapa persoalan yang diduga dilakukan oleh oknum yang ada di tingkat Pengadilan Agama dalam hal administrasi beberapa perkara yang ada salah satunya kasus yang dialami oleh saudari Emi Hidayati sebagai pemohon peninjau kembali PK perkara nomor 0790 PDT G 2016-40 dalam perihal pembagian harta warisan yang kini ditolak oleh pihak Pengadilan Agama Dompu tanpa ada proses penjelasan hukum yang bisa didapatkan oleh pihak pemohon. Jika PK tersebut hanya bisa dilakukan satu kali dan tidak bisa dilakukan beberapa kali, hal ini yang mendasari kami untuk mendatangi tempat ini. Kami meminta kepada pihak yang ada di tingkat Pengadilan Agama agar dapat menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, terang Bang Jae. Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu, Hairil S. A. MH, menyatakan bahwa berkas pengajuan permohonan peninjauan kembali PK oleh saudari Emi Hidayati tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Berkasnya tidak ditolak, tetapi tidak bisa dikirim karena tidak memenuhi syarat, sebab yang memiliki kewenangan untuk menolak adalah Mahkamah Agung, ucapnya. Lanjutnya mengatakan, mereka akan menindaklanjuti permohonan pemohon tentang permintaan bukti-bukti pengiriman Pak Dompu kepada Mahkamah Agung. Mulai dari bukti pengiriman berkas PK pertama, kedua dan ketiga. Semuanya akan mereka sampaikan pada pemohon. Untuk perkara ke dalamnya, tidak boleh kami jelaskan. Karena tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Ini bukan ditolak, tetapi ada prosedur yang harus dilalui, terangnya. Sebaliknya, di tempat yang sama juga Deddy Kusnadi yang akrab disapa Bang Deka juga menyampaikan pandangan dalam objek perkara yang terjadi saat ini. Secara substansi hukum pihak Pengadilan Agama telah menunjukkan ketidakprofesionalnya dalam menjalankan tugas. Kenapa demikian? Seharusnya di dalam persidangan pihak Pengadilan Agama harus meminta pihak pemerintah seperti saksi yang ada di tingkat Dinas BKD yang juga selaku saksi saat pembuatan surat kesepakatan untuk dapat didengarkan keterangannya, bebernya Bang Deka. Bagaimana proses kesepakatan bersama itu dibuat?
sehingga surat tersebut dapat dikeluarkan dan juga dapat dijadikan acuan serta landasan dalam kasus ini. Tetapi pada kenyataannya malah justru sebaliknya pihak pengadilan agama tidak menghadirkannya saksi tersebut. Jadi indikasi mereka bahwa persoalan itu terjadi berawal dari sejak proses persidangan itu terjadi. Ditambah lagi tidak adanya penjelasan serta mekanisme hukum yang harus didapatkan oleh pihak penggugat, ungkap Bang Deka. Sebelumnya, Pengadilan Agama Dompu menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon PK, Emi Hidayati, pada tanggal 9 September tahun 2021, bahwa di dalam surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Dompu, Soeharto, S.A. tersebut menyampaikan bahwa surat keterangan PK tidak memenuhi syarat TMS. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Dompu tidak meneruskan permohonan peninjauan kembali PK yang ketiga atas perkara tersebut karena tidak memenuhi syarat. Tutup Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu NTB. Gini, tadi saya sudah sampaikan, karena berhubung saudara agak terlambat datang, jam sidang tadi jam 9 sudah mulai. Sekarang yang bagian humas sedang mengikuti sidang. Nanti di akhir sidang kami sudah sampaikan tadi, ketika saudara-saudara ini hadir, selesai dia sidang yang sedang dia proseskan, dia akan skor sidang untuk menghadiri acara ini. Nah, sehingga ini diminta oleh teman-teman Intel, Pak, hasil komunikasi teman-teman Intel dan kita masa aksi ini. Nah, kalau ada komunikasi teman-teman Intel, berarti ada permintaan teman-teman pengadilan, gitu maksudnya. Sehingga kami kooperatif juga. Daripada kami aksi teriak di bawah orang sidang, lebih baik kami melakukan komunikasi audiensi pelan-pelan yang lugas dan luwes beserta teman-teman pengadilan, gitu maksudnya. saya harap ya saudara Memang segini kecil suara saya, Pak. nah itu bisa saudara kecilkan suaranya. Jangan kami masalah suara Bapak. Ini kok dialog di suara saja diatur ini. Duduk aja diatur ini. Jadi begini Pak, mohon sebelumnya Bapak ini kok begini. Yang pertama saya minta para pihak itu yang pertama. Sekarang kita ini dialog. Ya, ada persoalan menurut kajian kami yang perlu dibutuhkan penjelasan baik secara normatif hukum dan lain sebagainya. Kalau Bapak sudah mendikte kami harus begini, jangan di dalam persidangan saja Bapak bisa mengatur begitu. Ya, itu juga begini. Ya, kalau bisa itu ketua pengadilan juga kami nanti dia bisa minta beliau. Tapi sekarang karena berhubung bagian humas sedang sidang, tunggu dulu sampai di sidang. Nanti tolong diberitakan nanti Pak Mahfud. Saya selaku humas Pengadilan Agama Dompu yang ditunjuk oleh Bapak Ketua, dan hari ini berdasarkan surat tugas yang sudah disampaikan kepada saya diminta untuk melakukan hearing ataupun juga sekaligus jumpa pers karena juga di sini ada rekan-rekan dari media terkait dengan adanya permintaan penjelasan terhadap penanganan perkara cerai gugat nomor 787 garing PDJTG garing 2020 garing PADB antara Ibu Dian Ayustri Rebeki Ini salah ya, ada dua hal. Nah, yang hari ini kami diminta oleh Bapak Ketua untuk menyampaikan agama untuk bisa membaca. jadi mohon didengarkan dulu nanti. Nah, saya buat suratnya. Kami yang masukkan surat kemarin, dua hal itu maksudnya. Yang pertama persoalan PK Emi Hidayati, ya kan, dengan masalah dokumen palsu sering dipergunakan di pengadilan agama. Oke. Jadi tidak ada kaitan dengan persoalan itu. Ya, baik. Jadi kami minta itu diperbaiki, ya. Jadi dua hal itu kami ingin debatkan di sini. Ya, jadi mohon maaf, kami menggunakan hak jawab. Jadi mohon ini kami diberikan waktu terlebih Iya, dahulu. maka sebelum dilanjut, jadi supaya tidak keluar dari substansi apa yang kami maksudkan, itu jadi lanjut persoalan yang tadi. Itu tidak ada kaitan dengan itu. Makanya kehadiran kami di sini dari awal sudah Bapak salah ya. Yang membaca surat kami, apalagi nanti menjawab pertanyaan kami. Ya, membaca surat kami saja Bapak sudah salah. Ya, mohon Bapak supaya tidak perlu sampai Nggak banyak maaf. Kami di Dompu seperti itu. Ya, supaya maksudnya
Saya sudah bisa simpulkan pertama ini, ya. Saudara-saudara di sini membaca saja sudah tidak bisa. Memahami maksud kami saja sudah tidak bisa. Apalagi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami nanti. Ya. Jadi dua yang kami masuk ke dalam surat kami. Yang pertama, persoalan peninjauan kembali, ya, PK, dengan mempergunakan dokumen-dokumen palsu dalam proses persidangan yang terjadi di pengadilan agama ini. Sudah Pak? Sudah. Ya, sudah. Tolong diperbaiki. Ya. Ya. Saya Pahami isi surat kami. Ya. Apalagi ini pengadilan agama kan? Rasulullah saja perintah pertama suruh baca itu. Masa kita nggak bisa baca? Ya. Sebelum membuat keputusan baca dulu baik-baik. Yang bercerai ini terjadi nikah apa segala macam itu kan clear kan, sudah tidak ada lagi, mereka membangun kehidupannya masing-masing. Tapi kalau masih ada yang disisakan, masalah anak, masalah harta, diajukan lagi. Ini efek yang perlu dibahas. Kalau ada perubahan undang-undang, tetap berkelahi lagi orang ini sampai mati. Bahkan 7 turunannya terus berlanjut karena undang-undang ini memberikan ruang itu. Temuan hukum baru sudah dicatat. Saya kemarin ke substansi berkaitan dengan surat pernyataan. Ini ada niat busuk salah satu pihak kalau menurut saya. Dan saya ingin pertanyaan, coba dicatat. Bagaimana kekuatan tentang kesepakatan yang dihadirkan? Karena salah satu syarat untuk bercerai ASN ini adanya kesepakatan dari pimpinan dan kesepakatan lain. Itu nanti dijawab ya. Bagaimana kekuatan hukumnya daripada itu? Kesepakatan kedua belah pihak sebelum mereka kan sebelum bercerai, kalau ASN ini kan mereka selesaikan dulu di tempat kerjanya, gitu kan? Kan terjadilah komunikasi, ada kesepakatan bahwa mereka bercerai. Clear barangnya, tentang harta gunung ini mungkin apa semuanya dibahas. Ini agak clear. Pertanyaannya, bagaimana kekuatan hukumnya? Misalnya dalam prosesnya itu beliau tidak mengajukan karena mereka sudah menganggap awam ini Pak tidak paham hukum, makanya awam. Intinya kalau bagi para pihak itu sudah ada kesepakatan mengikat dan ini moral. Nah, kalau dia punya niat baik ini harus ditelusuri di situ. Nah, kalau ini mereka sudah ada kesepakatan, maka satu aja kewajiban mereka, secara legal hukumnya mereka mengajukan perceraian. Karena hal lainnya itu sudah clear sebelum mereka masukkan ke pengadilan. Tapi dalam proses pelaksanaannya, para pihak mengkhianati itu. Bagaimana dulu? Coba dia, misalnya dia menganulir daripada apa yang dilakukan. Contoh ini yang kita temukan, jelaskan semuanya untuk anak ini. Nah, pada proses di tengah perjalanannya, bagaimana kesepakatan yang sudah dibangun itu sekarang? Sudah ditangkap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Naka dalam perjanjian kesepakatan kekuatan kesepakatan. Pak, sebelum Saran untuk mendapatkan ini yang harus dibahas juga. Jangan normatifnya kalau misalnya bicara akta kesepakatan bagaimana kekuatan hukum di dalam itu kan jelas dijelaskan di situ bagaimana kekuatannya. Itu kan kesepakatan di bawah tangan diajukan atau surat perjanjian bersama ini diajukan baru maksudnya kita sudah paham dengan itu. Tapi yang menjadi persoalan kos ini yang harus ini contoh kasus ini dan ini sedang terada sekarang kan oleh pengadilan agama menyangkut ini. Yang saya menjadi pertanyaan saya di hadapan pejabat pembina pegawai mereka bikin kesepakatan bersama. Tapi mungkin di saat proses penceraian mereka tidak mengajukan ini mungkin, maka lahirlah persoalan ini. Yang jadi pertanyaan saya di saat kedua belah pihak itu, misalnya ada aja salah satu kedua belah pihak yang merasa bahwa dia tidak mengindahkan ini, bagaimana konsekuensi hukumnya? Nah, karena apa? Sebelum mereka mengajukan perceraian itu, tahapan ini yang mereka lalui. Terus bagaimana tentang konsekuensi moralnya orang yang membuat kesepakatan itu? Karena apa? Tidak akan pernah terjadi perceraian tanpa ada kesepahaman yang mereka sepakati di korps tempat mereka bekerja atau pembina kepegawaian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau misalnya bagaimana kekuatan hukum ini sebagai syaratnya bagi PNS yang mendapatkan perceraian itu? Apabila mereka menganulir salah satu anulirnya ini kan mereka menggugat kembali daripada harta bersama itu. Bagaimana itu pengadilan? Jadi sudah kami tangkap bahwa adanya keterkaitan surat izin atasan dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak di BKD gitu ya.
ternyata setelah terjadi perceraian dengan adanya surat izin tersebut, kesepakatan diingkari atau tidak diindahkan oleh salah satu pihak, gitu ya. Nah, jadi begini, kami tetap dalam melaksanakan atau menangani perkara perceraian itu terhadap pihak-pihak yang status pekerjaannya adalah PNS mengajunya pada SMA tersebut. Lalu bagaimana terkait dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak di luar pengadilan? Sekali lagi kami harus katakan bahwa pengadilan bersifat pasif selama para pihak tidak ada yang mempersoalkan atau mengajukan ya gugatan terhadap kesepakatan tersebut, maka pengadilan tidak berwenang untuk intervensi atau tidak, ya intinya pengadilan bersifat pasif. Nah, terus bagaimana mengenai kekuatan pembuktian dari adanya kesepakatan di luar pengadilan? Maka tinggal dilihat apakah itu adalah akta di bawah tangan atau akta autentik. Kedua-duanya dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Kedua-duanya dapat atau mempunyai hak yang sama untuk mengajukan hanya terhadap kesepakatan tersebut di depan persidangan. Yang jelas bahwa perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak adalah menjadi undang-undang bagi wajibannya, kan begitu. Nah, kalau ada yang wan prestasi bahasanya begitu, lalu bagaimana? Para pihak disilakan untuk mengajukan gugatan terkait kesepakatan tersebut di pengadilan. Nah, kemudian nanti para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan itu sebagai alat bukti. Nah, ketika sudah, karena namanya akta di luar pengadilan, akta, bahkan itu akta autentik, sifatnya hanya sempurna dan mengikat, ya. Tapi belum mempunyai kekuatan memaksa atau eksekutorial. Jadi para pihak belum bisa melakukan eksekusi secara hukum. Untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, bagaimana? Ajukan itu ke pengadilan, kemudian nanti pengadilan akan menilai bahwa memang telah terjadi kesepakatan, gitu loh. Kalau telah terjadi kesepakatan, maka pengadilan akan menetapkan putusan tersebut agar pihak-pihak mentaati isi kesepakatan tersebut. Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa bahwa isi putusan tersebut tidak ditaati secara innatura oleh para pihak, dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dijadikan sebagai akta autentik, maka harus ke notaris. Ya, betul. Tapi akta notaris itu sendiri. Sebentar, makin menjawab penjelasan. Erat kaitannya dengan hubungan pemerintah daerah dengan pengadilan agama. Ya kan? SEMA itu sudah jelas. Jangan melihat kata izin itu izinnya doang, ya kan? Tapi izin di pemerintah daerah itu, ya, untuk mendapatkan izin dari pimpinannya, dia itu punya proses. Salah satu hasil prosesnya adalah perjanjian, ya kan? Artinya secara hukum dan secara keabsahan pemerintah daerah sudah mengeluarkan perjanjian ini. Jadi disitulah kami harus memberikan penjelasan ke PA ini, ya, dalam MOU-nya itu hati-hati, ya, bukan saja MOU itu mengatakan bahwa Bupati Kader Jalani mempersulit perceraian, bukan itu saja, tapi ada proses, ya kan, yang dilakukan oleh pimpinan daerah itu, ya, untuk PNS ini sampai ke proses perjanjian ini. Artinya apa? Secara hukum sudah bisa kami pahami untuk tidak menjadi kita fokus. Nama saya Deddy Kusnadi. Asli. Biasa dipanggil sama Samsudin Somit Deka. Baik. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Jadi sebenarnya perkara ini itu sudah final dan mengikat, Pak. Persoalan perceraian yang kami gugat hari ini sebenarnya sebagai bahan pelajaran kita bersama seperti kata Bang Somi adalah sebuah proses. Tapi kadang-kadang kita jadi beda, Pak, mungkin ya perceraian orang biasa dengan ASN, karena ASN terikat oleh aturan terutama izin pimpinan. Cuma yang kita persoalkan, kenapa izin pimpinan ini hanya surat legalitas aja diperiksa, Pak, gitu. Kenapa tidak dihadirkan kepala pejabat pembina pegawaian atau yang mewakilinya menceritakan proses terjadinya perizinan ini, Pak.
supaya detail, supaya pada saat putusan karena tidak ada kesepakatan sehingga ada rasa keadilan dalam sebuah putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama. Dan saya ini saksi hidup bahwa yang disengketakan ini sudah dijual kepada saya Pak oleh anak-anaknya. Kenapa saya berani membeli tanah? Karena ada ini. Karena ada kesepakatan ini. Surat jual belinya ada sama saya. Makanya saya hadir hari ini gitu. Berarti memang bahwa ya memang kekuatan pengadilan itu kekuatan tertinggi Pak dalam memutuskan sesuatu hal. Tapi juga kita hidup dalam sebuah sistem pemerintahan, ada mekanisme, ada aturan. Gitu kan? Yang juga harus tidak saling bertentangan antara satu sama lain untuk mendapat sebuah kepastian hukum. Jadi kami hari ini sebenarnya apa? Menggugat proses ini kok sampai seperti ini gitu loh. Melahirkan seharusnya proses perceraian dengan adanya putusan itu sudah clear. Sudah clear. Dalam hal pengasuhan anak, dalam hal harta dan semua sudah clear gitu. Karena tadi pengadilan bersifat pasif. Jadi mengeluarkan keputusan itu yang terbaik buat anak, buat kedua belah pihak yang akan memutuskan. Tapi hari ini justru menimbulkan sebuah persoalan baru, yaitu persoalan hukum. Inilah hukum di negeri anta beranta yang bernama Republik Indonesia ini Pak. Jadi banyak maaf, saya menggugat seluruh sistem peradilan negeri ini. Kenapa? Seharusnya putusan pengadilan harus membawa kepastian hukum, ya, yang bisa memberikan kepastian hukum bagi seluruh yang terlibat dalam proses itu. Tapi hari ini celaka 12 Pak Hakim, kawan-kawan pengadilan agama yang ini, ya seperti masukan Bapak, berarti kami harus ke pengadilan negeri lagi dong untuk menggugat ini. Ini harta bersama ya? Ya harta bersama. Nah, untuk supaya keluar apa namanya kan ini kan tidak bisa ada hak eksekutorial. Yang berhak mengeluarkan putusan eksekutorial bukan pengadilan agama tapi pengadilan negeri itu. Tergantung dari jenis perkaranya. Perkaranya bisa kami gugat di sini gitu. Nah ini perkaranya Perkara apa dulu ini? perjanjian tentang apa? Ya perjanjian tentang pembagian harta tadi sekarang yang dia berarti ada dua. Kami ini putusan pengadilan. Kan putusan saudara-saudara kan bagi kola gini karena tidak membahas ini dalam proses Tidak melihat ini. tidak melihat ini dalam proses penyelesaian perceraian itu kan sehingga terjadi sebuah putusan akhirnya ada Persoalan setelah pada keputusan pembagian ini. kola ini. Karena Pak majelis hakim yang menyidangkan perkara perceraian pada saat itu tidak menghadirkan bukti-bukti secara lengkap dalam rangka memutuskan perkara ini. Tidak melihat hubungan antara pengadilan agama dengan Kan ini makanya ini persoalan hari ini Pak. Sebenarnya banyak maaf Pak moderator, sebenarnya tidak ada perlu ya putusan pengadilan dimanapun harus diperdebatkan karena ada proses hukum lebih lanjut sebenarnya. Nah, putusan tingkat pertama, banding maupun kasasi sebenarnya. Tapi ini kami hari ini sekaligus silaturahmi ya sebagai pencerahan kita semua. Mungkin hari ini dialami oleh saudara-saudari yang ini, mungkin besok masih ada yang lain gitu loh. Jadi jangan salahkan kami bahwa memang seluruh lembaga pengadilan ada mafia peradilan di dalam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Senayan. Keluarga bangsa Madaknya.